Miss. Apa kabar semuanya? Miss berharap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah, ada yang sudah kenal atau sudah tahu dengan Miss? Miss ini siapa? Nah, Miss perkenalkan diri dulu ya. Nama Miss itu Miss Mondri Butar-Butar yang mengajar di kelas 5A. Miss juga guru baru ya di sekolah kita. Nah, untuk mendengarkan firman Tuhan kita di cabang hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, hari ini kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Marilah di tengah-tengah kami Tuhan, terpulang kemuliaan nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak Miss, mari membuka Alkitabnya semuanya ya. Ayat Alkitab kita berada di Ibrani 2 ayat 1. Miss bacakan ya untuk kita semuanya. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah, berhubung dengan topik kita hari ini tentang careful yang artinya berhati-hati, Miss berharap anak-anak Miss sudah sering mendengarkan kata berhati-hati, bahkan kita sering mengucapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, Miss memiliki satu video untuk kita semua. Mari. Dan Pinocchio memulai masa-masa bahagia mereka bersama. Tiba waktunya bagi Pinocchio untuk bersekolah. Tapi Geppetto tidak punya uang untuk membelikan peralatan sekolah untuk Pinocchio. Oleh karena itu, dia menjual mantelnya dan memberi uang itu kepada Pinocchio. Pinocchio membawa uang itu dan pergi ke sekolah dengan senang hati. Melihat-lihat semua toko, orang, dan pasar di sepanjang jalan. Tiba-tiba, dia melihat kerumunan orang di depan. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, dia menuju kerumunan itu. Karena sangat pendek, dia sulit melewati orang-orang untuk bisa ada di depan. Yang dia lihat adalah tenda warna-warni. Itu adalah tenda sirkus. Badut di depan tenda sedang memanggil-manggil pelanggan. Pinocchio penasaran ingin melihat ada apa di dalam tenda itu. Tapi badut itu menghentikannya. Kau tak boleh masuk kecuali kau membayar. Pinocchio berpikir sebentar dan ingat akan uang yang diberikan Geppetto untuk sekolahnya. Aku punya uang. Pinocchio mengeluarkan uang dari sakunya dan memberikan kepada badut itu. Di dalam tenda itu sangat menyenangkan. Dia melihat boneka kayu dimainkan di panggung di tengah tenda. Hei, mereka juga terbuat dari kayu. Dengan melompat ke panggung, Pinocchio mulai menari bersama boneka-boneka itu. Tetapi penonton pertunjukan itu marah kepadanya. Pemilik sirkus yang berada di atas panggung sambil memegang tali boneka sangat senang melihat boneka yang hidup. Sebuah boneka tanpa tali akan menghasilkan uang banyak untukku. Hahaha. Pikirnya. Dan setelah pertunjukannya selesai, dia menangkap Pinocchio dan mengurungnya di sangkar. Pinocchio sangat sedih karena dia tidak mematuhi perintah Geppetto untuk langsung pergi ke sekolah. Jadi dia mulai menangis. Melihat betapa menyesalnya Pinocchio, seorang peri muncul di sampingnya. Kau seharusnya melakukan yang diperintahkan ayahmu, tapi kulihat kau sudah menyadari kesalahanmu. Itulah kenapa aku menyelamatkanmu, tapi jangan ulangi kesalahan yang sama lagi. Pinocchio sangat senang dan menyeka air matanya. Tapi aku tak punya uang. Bagaimana aku bisa pergi ke sekolah? Peri itu mengucapkan mantra dan uang pun muncul di tangan Pinocchio. Jangan buang-buang uang ini. Pergilah langsung ke sekolah. Peri membawa Pinocchio keluar dari sirkus. Sambil bernyanyi gembira, Pinocchio berjalan menuju sekolah sekali lagi. La 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 la. Melihat Pinocchio yang bernyanyi bahagia, seekor rubah licik dan temannya menghadang jalan Pinocchio. Dan mereka membuat rencana untuk mengambil uang Pinocchio. Kau mau kemana? Kau terlihat senang sekali. Aku mau membeli peralatan sekolah dan pergi ke sekolah.
Uang ini takkan cukup untuk membeli peralatan sekolah. Jika kau lakukan sesuai perintah kami, kau akan punya uang lebih banyak. Kau ingin aku melakukan apa? Berikan uangmu dan kami akan menanamnya di lapangan ajaib. Dan kau akan memiliki pohon uang. Kau bisa pergi dan memetik uangnya kapanpun kau membutuhkan. Pinocchio yang lugu percaya pada semua ucapan rubah itu dan menyerahkan semua uangnya. Sambil membawa lari uang itu, rubah dan kucing pun segera pergi. Karena ditinggal sendirian, peri muncul lagi di samping Pinocchio. "Kenapa kau masih belum sampai sekolah? Apa kau sudah dapatkan peralatan tulis dengan uang yang kuberikan?" Sebenarnya peri tahu bahwa Pinocchio memberikan uangnya ke rubah. Peri memperingatkan Pinocchio, "Jangan berbohong padaku, atau aku akan menghukummu." Pinocchio tidak mendengarkan peri dan tetap berbohong. Aku beli peralatan sekolahnya tapi ketinggalan. Segera setelah Pinocchio selesai berbicara, hidungnya mulai memanjang. "Apa kau mengatakan yang sejujurnya?" Ketika mengatakan kebohongan lainnya, hidung Pinocchio terus memanjang dan memanjang. Pada akhirnya, dia bahkan tak bisa menggerakkan kepalanya. Tapi kenapa? Apa yang terjadi? Akhirnya Pinocchio menyadari kesalahannya dan memberitahu peri semua yang dia alami. Melihat Pinocchio telah berbuat yang benar, peri mengembalikan hidungnya menjadi normal. "Aku mengampunimu karena kau mengatakan yang sebenarnya." Dengan mantra lain, peri mengembalikan uang yang diambil oleh rubah. Dan sekali lagi memperingatkan Pinocchio untuk tidak membuang uangnya lagi. Dengan memegang uang di tangannya sambil bernyanyi, Pinocchio mulai berjalan lagi. Tapi kali ini, dia menghadapi jenis bahaya lain. Pemilik sirkus yang pernah menangkapnya dahulu berdiri di hadapan Pinocchio. Karena berhasil melarikan diri, pemilik sirkus sangat dendam pada Pinocchio. Dia ingin menghukum Pinocchio. Dia menangkap Pinocchio dan melemparkannya ke laut. Saat Pinocchio terjatuh ke laut, dia tidak tenggelam. Dia mengambang di air karena dia terbuat dari kayu. Pinocchio sangat suka mengambang dan mulai berenang dengan menggerakkan tangan dan kakinya. Dan sesuatu terjadi ketika dia berenang ke tepi. Hei, apa yang terjadi? Di mana aku? Pinocchio tiba-tiba menemukan dirinya ada di tempat gelap. Dia melihat sekeliling tapi tidak bisa melihat jalan keluar. Sebenarnya, Pinocchio ditelan oleh ikan raksasa dan kini berada di dalam perut ikan itu. Sementara itu, Geppetto mengkhawatirkan Pinocchio dan pergi mencarinya. Pinocchio! Pinocchio! Akhirnya, Geppetto telah mencapai tepi pantai tempat Pinocchio dilemparkan ke laut. Dia bertanya pada nelayan apakah mereka pernah melihat putranya. Salah seorang nelayan ingat anak laki-laki yang dicari Geppetto dan bilang bahwa anak itu terjatuh ke laut. Geppetto meminta bantuan nelayan itu. Karena nelayan itu tahu bahwa Geppetto adalah orang baik, dia lalu menolongnya. Dan dia memberikan perahu kecil kepada Geppetto untuk menyelamatkan Pinocchio. Geppetto naik ke perahu dan berlayar ke lautan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba badai besar mulai terjadi. Perahu kecil itu tak bisa lagi menahan ombak besar sehingga hancur. Dan Geppetto mendapati dirinya berada di tengah laut. Geppetto sudah tua dan tidak tahu cara berenang. Jadi dia mulai tenggelam jauh ke dalam laut. Tepat saat itu, ikan raksasa yang telah menelan Pinocchio juga menelan Geppetto. Geppetto meluncur ke dalam kerongkongan ikan itu dan menuju ke perut ikan. Dan Geppetto mendengar suara anak kecil menangis. Geppetto tentu saja langsung mengenali suara itu. Pinocchio, anakku, aku akhirnya menemukanmu. Aku khawatir sekali.
Mendengar suara ayahnya, Pinocchio memeluk Geppetto sambil menangis. Aku minta maaf karena tidak mendengarkan nasihat ayah. Maafkan aku. Aku akan selalu mematuhi perintahmu. Karena melihat Pinocchio sungguh menyesal, peri memutuskan untuk menolong mereka. Peri membawa Geppetto dan Pinocchio keluar dari perut ikan dan menerbangkan mereka ke tepi pantai. Sejak saat itu, Pinocchio menjadi anak laki-laki yang sangat pintar dan selalu menuruti nasihat ayahnya. Nah, sudah menonton videonya? Miss berharap sudah nonton ya. Dari video tersebut dapat kita lihat bahwa kita dituntut untuk tetap berhati-hati dalam bersikap maupun bertingkah laku. Misalnya, kita berhati-hati dengan apa yang kita miliki maupun berhati-hati dengan melangkah. Supaya kita terhindar dari rasa kecewa, rasa penyesalan, dan celaka agar kita tetap selamat. Nah, untuk itu, anak-anak Miss berharap agar tetap berhati-hati dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun ya. Nah, untuk itu, mari kita akhiri chapel hari ini dengan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak untuk sapaan firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan tetap berhati-hati dimanapun kami berada Tuhan, dan tidak lepas dari berkat-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, dan Engkau tetap menjaga kami Tuhan. Dalam permohonan kami Tuhan, itulah firman dan nama-Mu Tuhan sekarang sampai